Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, nomor BP 2010441010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang celestial mekanik atau mekanika benda langit. Benda langit. Mekanika benda langit adalah studi tentang gerak benda-benda langit. Mekanika benda langit merupakan cabang utama astronomi hingga akhir abad ke-19, ketika astrofisika mulai berkembang dengan pesat. Mekanika benda langit klasik adalah untuk menjelaskan dan memprediksi gerak benda-benda langit dan satelitnya. Beberapa model empiris seperti epikal dan hukum-hukum Kepler telah terbukti dapat menjelaskan gerak benda-benda langit tersebut. Namun, tak satu pun dari model-model ini menjelaskan kenapa planet bergerak dalam lintasan gerak orbit. Salah satu penjelasan sederhana tentang semua gerak ini diperoleh melalui hukum gravitasi semesta Newton. Hukum Kepler yang membahas peredaran planet. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa planet-planet dalam tata surya bergerak dalam orbit berbentuk elips, dengan matahari berada dalam salah satu fokusnya. Hukum 2 Kepler berbunyi dalam segala waktu yang sama, luas daerah yang disapu vektor radius atau garis hubung matahari planet adalah sama. Hukum 3 Kepler menjelaskan kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet itu dari matahari. Hukum 1 Kepler yang menjelaskan tentang orbit elips, orbit planet yang berbentuk elips. Terlihat pada gambar, jika R1 dijumlahkan dengan R2, maka hasilnya akan menjadi konstanta. Nilai Rp dapat diperoleh dengan cara mengali A dengan 1 kurang E atau A1 dikurang AE. Dan mencari RA sama dengan A dikali 1 tambah E atau A1 ditambah AE. Dengan rumus untuk mencari E sama dengan akar dari 1 dikurang B per 2 dikuadratkan. Perihelion adalah titik terdekat posisi planet dari matahari. Bumi berada pada titik ini kira-kira pada bulan Januari. Yang selanjutnya, aphelion merupakan titik terjauh planet dengan matahari. Bumi berada di titik ini kira-kira tanggal 1 Juli. Dan A di sini adalah panjang setengah sumbu atau panjang semi major dari aksis elips. Maksud E di sini adalah eksentrisitas, yaitu tingkat kelonjongan elips. Nilai E terletak antara 0 dan 1. R di sini adalah jarak terdekat posisi planet dari matahari. Selanjutnya, hukum 2 Kepler yang menjelaskan dalam selang waktu yang sama, luas daerah yang disapu oleh vektor radius adalah sama. Jika selang waktu tempuh dari A ke B dan dari C ke D sama, maka luas 1 dan luas daerah 2 adalah sama. Hukum kedua Kepler ini merupakan konsekuensi dari hukum kekekalan momentum sudut. Tinjau dari sebuah planet yang bermassa M bergerak mengelilingi matahari yang bermassa M besar dalam orbit berbentuk elips. Gaya gravitasi yang bekerja pada planet ini merupakan gaya sentral, selalu berada di sepanjang vektor radius dan mengarah ke matahari. Jika dilihat pada gambar, yang ini merupakan arah gaya gravitasi yang bekerja pada planet, dan ini adalah luas daerah yang disapu vektor radius dalam selang waktu.
Yang selanjutnya, hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler ini berisi tentang perbandingan antara kuadrat periode dan pangkat 3 jarak setengah sumbu panjang orbit adalah sama untuk semua planet dalam tata surya kita. Dengan kata lain, hasil perbandingan tersebut merupakan sebuah konstanta, atau dapat dirumuskan T besar kuadrat sama dengan A pangkat 3 sama dengan konstanta. Sehingga perbandingan antara planet yang satu dengan planet yang lainnya dapat dirumuskan T1 kuadrat dibagi A1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat dibagi A2 pangkat 3. Sistem beberapa benda atau sistem beberapa benda-benda langit. Tiap benda di alam semesta ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berinteraksi satu sama lain dalam satu sistem. Sistem yang besar terbentuk dari sejumlah sistem yang kecil, dan sistem yang kecil terbentuk dari sejumlah sistem yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. Interaksi yang terjadi di antara benda-benda yang terdapat di dalam satu sistem sangatlah rumit. Namun, untuk penyederhanaan, analisis dilakukan terhadap suatu sistem yang dianggap hanya terdiri dari dua benda. Sistem dua benda ini dapat merupakan matahari dan sebuah planet, atau sebuah bumi, atau mungkin sebuah bulan, atau bintang dalam suatu sistem bintang kembar. Baiklah, berikutnya tentang percepatan gravitasi. Jika benda yang satu lebih kecil dari benda yang lainnya, tadi katakan bendanya di sini, berada di permukaan dari benda yang besar, bisa dianggap sebuah bumi dan sebuah bola kaki. Maka dalam hal ini jarak antara bola kaki dan bumi dapat dianggap sama dengan jari-jari benda M, yaitu R. Jadi, jarak antara ini ke sini merupakan R. Gaya gravitasi yang dialami benda M adalah Fg sama dengan G dikali M besar dikali M kecil dibagi R kuadrat, di mana nilai berat dari sebuah benda M kecil sama dengan M kecil dikali G. Maka M kecil G sama dengan G M besar kali M kecil dibagi R kuadrat. Maka dapat disederhanakan menjadi G sama dengan G besar dikali M dibagi R besar kuadrat, di mana Fg di sini merupakan gaya berat dari benda M kecil, dan G ini adalah percepatan gravitasi Newton. M besar adalah massa bumi, M kecil adalah massa benda, R merupakan jarak dari M ke pusat benda M besar. Selanjutnya, orbit planet. Lintasan berbentuk elips mendominasi gerak dan lintasan anggota tata surya kita. Apabila gerak sentral membuka orbit kecenderungan menjadi lingkaran, namun jika gaya sentral melemah, maka lintasan akan menuju ke eksistasi yang lebih besar. Ketika kecepatan orbit sama atau lebih besar dari akar 2 kekuatan lingkaran, maka benda langit tersebut akan lepas dari tata surya kita. Itulah mengapa planet dalam temperatur tinggi tidak mempunyai atmosfer. Kecepatan thermal partikel telah melewati kecepatan lepasnya. Makin besar jarak partikel dari permukaan bumi, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk lepas.
Berbeda dengan di lapisan troposfer yang rapat, massa udara relatif padat. Pada lapisan stratosfer, udara menjadi lebih renggang. Temperatur meningkat dengan bertambahnya ketinggian yang mencapai maksimum pada lapisan teratas yang disebut stropos. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.